jadi nih teman-teman, Bang Daniel ini juga adalah seorang penulis lagu gitu. Jadi Bang Daniel ini udah produksi lagu ya, produksi musik bareng teman-temannya gitu ya. Nama bandnya itu TB Worship gitu. Nah, 6 dari 11 lagu ya Bang? Nah, ya, 6 dari 11 lagu itu 10 sih sebenarnya lagunya ya. Satu lagi kan track tentang Paul Words gitu. 6 dari 10. Nah, 6 dari 10 itu lagu yang ditulis Bang Daniel. Nah, lagu-lagu itu gitu diluncurkan dalam album yang bertajuk Home gitu. Nah, nih Bang Daniel nih, kok bisa gitu ya? Dari yang tadinya tuh kayaknya desain gitu kan. Kok bisa nulis lagu nih? Dari mana nih jalan ceritanya nih Bang? Coba ceritakan. Oke, jadi gue dapetin sebenarnya dulu tuh ini ya panggilan di multimedia sebenarnya. Jadi gue lebih ini ya multimedia tuh kan multi dan media. Jadi medianya banyak. Salah satunya itu graphic design. Jadi graphic design itu salah satu dalam media. Jadi sebenarnya. Dan ya Tuhan memang pengen pakai media ini. Kalau gue pribadi kan ini ya terpanggil untuk memang membangkitkan orang-orang yang memang dia punya gambar diri yang rendah. Gambar diri itu memang dia insecure, dia merasa dirinya payah dan segala macem lah. Itu terlepas ya dia kaya apa miskin ya. Karena kaya miskin tuh nggak mempengaruhin orang jadi minder apa enggak. Karena ada aja orang kaya tuh tapi minder, ada juga. Dan ada orang juga yang miskin tapi jadi sombong gitu ya. Ada juga. Ya maksudnya yaitu ya. Dia Tuhan panggil media dan salah satu media itu kan sebenarnya menulis. Menulis tuh include di dalam media sebenarnya. Oke, jadi pertama kali nulis lagu itu sebenarnya tahun 2015, 2014. Jadi masa-masa mau lulus lah waktu itu ya. Jadi sebenarnya karena menulis itu ada dalam sebuah panggilan di media, akhirnya gue ngetry. Cuman ngetry doang, iseng-iseng sebenarnya. Iseng-iseng aja. Cuman waktu itu yang mendasari gue iseng itu sebenarnya adalah jadi tahun 2014 itu baru dibukain kebenaran tentang rumah rohani. Jadi kebenaran tentang rumah rohani itu baru dibukain lah. Dan itu akhirnya gue banyak nyari. Gue waktu itu dengerin khotbah tentang rumah rohani dan segala macem. Tapi memang nggak ada yang ngejawab banget gitu ya. Jadi selalu rumah rohani itu digambarkan dengan komunitas rohani. Padahal komunitas rohani dengan rumah rohani itu berbeda. Jadi rumah rohani itu sudah pasti komunitas rohani, tapi komunitas rohani belum tentu rumah rohani. Ya kebenaran simpelnya gitu ya. Akhirnya adalah satu kakak yang ternyata udah ngedalamin ini dan lebih dalam lah ibaratnya. Akhirnya gue ngobrol lah dengan satu kakak ini tentang kebenaran ini. Karena dulu tuh gue ada fase dimana gue di gereja, gue ngerasa kemampuan multimedia gue ini kayak cuma dieksploitasi. Jadi ini orang bisa, dan kayak ibaratnya dikerjain lah gitu ya. Tapi nggak ada, gue nggak bisa berkembang karena semuanya serba sendiri gitu ya. Karena serba sendiri, gue harus ngembangin diri sendiri, wawasannya juga cari sendiri gitu. Nggak ada orang yang benar-benar di situ gitu ya. Gue jadi kayak first pertama, orang pertama lah yang kayak gitu. Dan gue ada satu titik di mana dulu tuh gue bete, gue bukan bete ya, jenuh banget. Gue sampai waktu itu ini ya, gue sampai berpikir apa gue pindah gereja ya. Gue pindah gereja aja ya. Untuk ini nih ke gereja yang bisa mengakomodir potensi multimedia gue lah ibaratnya gitu. Karena bagi gue nih apaan sih nih, gereja apa sih? Ya ibaratnya duitnya nggak ada lah, segala macem lah ya, alasan itulah yang gue pakai lah. Akhirnya gue sempat satu kali nyuri ibadah ke gereja orang lain ya. Adalah satu gereja di Jakarta yang bagus banget lah dari sisi multimedia ya.
cakep, gue benar-benar wah itu my dream come true kalau misalnya bisa lihat situ ya. Tapi di tahun itu akhirnya Tuhan ajarin tentang rumah rohani inilah, dan akhirnya ya tadi ya gue bilang singkat cerita akhirnya gue ngobrol lah sama si satu kakak ini, dan dia bagiin tentang kebenaran rumah rohani lah. Singkat cerita bahwa di dalam rumah rohani lah ada ini segala macam. Dia kayaknya karena memang tahun itu ini ya, kebenaran tentang rumah rohani ini banyak lagi digaungkan gitu sama si kakak ini, dan gue banyak ngobrol dan banyak terbuka. Akhirnya disitulah muncul sebuah kerinduan. Kenapa ya message tentang rumah rohani ini minim, dan kenapa nggak pernah ada lagu yang menuliskan tentang hal ini? Buat gue ini opini pribadi. Bisa jadi kan, siapa tahu gue nggak pernah denger lagu rohani mana yang tentang rumah rohani kan, siapa tahu karena gue aja kurang berwawasan kan, bisa aja. Tapi gue ngerasa gitu, dan akhirnya muncullah sebuah kerinduan. Tuhan, gue pengen dong nulis lagu. Jadi gitu doang tuh, iseng-isengnya tuh dari situ gitu ya, yang memang membawa, yang memberikan pesan tentang rumah rohani. Karena belum ada buat gue Tuhan yang rata-rata kan memang ini ya tentang kasih setia Tuhan kan gitu ya, kebaikan Tuhan, tema-temanya kan kayak gitu ya ibarat. Bukannya itu jelek, tapi itu nggak mewakili apa yang kebenaran yang gue dapetin, firman yang gue dapetin di komunitas gue gitu. Akhirnya lagu pertama yang gue hasilin itu judulnya Jadi Rumahmu ya. Jadi Rumahmu itu tahun 2013-14 gitu. Jadi sebenarnya udah lama banget ditulisnya. Kira singkat cerita, dulu gue ada mentoring. Nah gue nggak tahu tuh keberanian dari mana ya. Gue memperkenalkan lagu itu. Pokoknya lagu itu gue cuman, Tuhan gue rindu ada sebuah lagu yang mewakili tentang kebenaran tentang rumah rohani. Dan ternyata kebenaran rumah rohani itu kan sebenarnya ini ya, hidup kita yang harus diubahkan oleh Tuhan. Itulah sebenarnya rumah. Jadi tubuh kita ini, hidup kita ini adalah rumahnya gitu ya. Jadi rumahmu lah ya, sepenggal kalimat ya, sepenggal lirik. Waktu itu liriknya itu kan, biarlah hatiku jadi rumahmu. Itu ya, yang itu benar-benar jadi kerinduan gue waktu itu. Tuhan, gue mau hidup lebih sungguh-sungguh sama Tuhan, karena gue nih rumahnya Tuhan. Jangan sampai Tuhan tuh tinggal Yesus dalam hati gue nih, tinggal tapi nggak betah karena kehidupannya amburadul gitu kan. Tapi biarlah hidup gue ini lu betah tinggal di dalam hidup gue ya kan. Akhirnya ya gue waktu itu baca Alkitab dan segala macam, gue sangat tergerak ya sama kisah Salomo ketika pertama kali membangun bait Allah pertama. Dia ini ya sampai tersungkur. Itu keren banget. Gue baca itu sampai nangis ya, karena gila ya Tuhan, kemuliaan Tuhan gila banget ya. Sampai si Salomo tuh nggak bisa berdiri lagi katanya. Tuhan, udah lu Allah yang kekal, Allah yang luar biasa, mau tinggal di dalam sebuah kemah, sebuah bait yang fana sebenarnya. Dan di situ itu yang jadi inspirasi lagu itu ya. Akhirnya gue tulis Jadi Rumahmu, dan waktu itu sebenarnya gue nggak punya pengalaman nulis lagu sama sekali. Dulu tuh gue pernah nulis lagu tapi iseng, cuman buat ya biasalah ya, iseng-iseng doang. Enak-enak didengar, nggak tahu enak didengar telinga orang mah nggak tahu kan. Ya gue juga nggak tahu tuh Jadi Rumahmu tuh enak apa enggak, tapi buat gue enak gitu ya. Akhirnya gue di mentoring itu gue perkenalin, Kak gue punya lagu nih Kak, judulnya Jadi Rumahmu. Ya akhirnya gue perkenalkan lagu itu, dan singkat cerita inilah positif lah responnya. Wah ini lagu bagus, ini lagu yang emang harus jadi kerinduan, komitmen kita sama-sama. Nah dari situlah akhirnya gue baru menyadari, oh ternyata gue bisa nulis lagu ya. Jadi gitu. Jadi singkat cerita itu gitu. Oh gitu ya. Kan karena pikiran gue ya, namanya nulis lagu tuh harus punya ikut workshop dulu, worship berapa jam, berapa hari, 3 minggu gitu kan. Ya harusnya kan kayak gitu ya idealnya, tapi ternyata
ternyata Tuhan tuh memberikan lagunya, nyanyiannya, pujiannya, jadi hasil dari keintiman kita sama Tuhan dan kerinduan yang kita rindukan untuk terjadi dalam hidup kita untuk Tuhan. Ya itu sih. Jadi singkat cerita dari situ akhirnya berat. Ya, waktu itu akhirnya pokoknya ini ya. Akhirnya tulisan apa bukannya. Jadi gua nulis lagu ini akhirnya kayak nyebar di teman-teman TB Worship. Wah, si Daniel nulis lagu, gue juga nulis lagu dah gitu lah. Ibaratnya jadi kayak gue kayak ini ya apa disclaimer, bukannya ini cuman menggambarkan ilustrasinya. Gue nggak mau kalah ibaratnya gitu. Gue nggak mau kalah, gue juga nulis lagu gitu lah. Akhirnya ya singkat cerita sampai tahun 2017-an lah ya akhirnya. Jadi ya terciptalah sebenarnya ada 10 lagu, 11 lagu, 12 lagu malah waktu itu sebenarnya. Akhirnya kita pilih dan ya itu akhirnya sebenarnya nama TB Worship juga sebenarnya ini nggak pernah kepikiran. Cuman karena lagu-lagunya yang kita ciptain tuh udah banyak, akhirnya kita cuman berpikir untuk ya udah, ayo deh bikin band. Walaupun sebenarnya kita juga nggak ngerasa itu band rohani ya. Maksudnya ya karena teman-teman komunitas rohani sama-sama yang emang sering pujian penyembahan bareng, udah chemistry-nya udah dapat. Ya udah akhirnya kita juga sebenarnya nggak kemana-mana tuh nggak kita TB Worship nggak gitu. Tapi maksudnya kan namanya untuk memperkenalkan sebuah lagu kan harus ada labelnya ya. Ini apa? Ya akhirnya kita namain TB Worship. Ya kerinduannya itu ya sebenarnya itu awal mulanya itu sih sebenarnya, karena gue rindu kebenaran tentang rumah rohani ini bisa disampaikan gitu sih. Walaupun ngebahas tentang rumah rohani ini panjang. Ya gitulah. Oke, benar. Jadi ini ya Bang, padahal awalnya iseng-iseng doang gitu ya. Berarti gitu. Akhirnya sekarang udah ngerbitin lagu gitu ya, lagunya udah bisa didengar di mana-mana gitu ya, dan dimanapun dan kapanpun bisa didengar gitu ya. Ya, nah, ada di semua platform ya. Yes, gitu. Oh teman-teman juga nih, teman-teman pendengar jangan lupa dengerin lagu TB Worship ya. Ya. Taps. Oke, nih Bang Daniel. Nih, kepikiran nggak lagu-lagu yang Bang Daniel tulis akhirnya bisa diluncurkan lewat TB Worship gitu? Awal mulanya sebenarnya nggak pernah kepikiran, karena benar-benar waktu itu cuman Tuhan, gue pengen ada yang minimal lagu itu bisa dinikmati buat gue sendiri kalau gue saat teduh atau penyembahan gitu ya. Ya udah buat gue aja, orang mau dengerin mau enggak, ya udah buat gue yang penting ya. Akhirnya tahun 2018 lah ya, iya benar. Itu si kakak inilah yang bagiin tentang rumah rohani ini, dan gue ngobrol dan gue banyak ngobrol sama dia juga. Jadilah yang akhirnya bilang, ayolah kalian juga mulai dong mewarnai dunia rohani, maksudnya musik rohani dengan kebenaran yang kalian punya. Oh iya. Akhirnya ya udah itu aja visinya kayak gitu doang. Jadi walaupun akhirnya waktu itu cuman kepikirannya itu sebenarnya nggak bikin album, cuman mau ngerilis satu single. Jadi beda ya single sama album tuh. Single tuh kan jadi satu lagu yang dipromosiin. Nah album, cuman akhirnya kakak ini bilang album aja supaya orang bisa ini apa, bisa simpulin sendiri makna rumah rohani yang dari album itu. Makanya kita akhirnya namain album pertama itu Home. Nah waktu itu sebenarnya banyak ya, karena kita nggak punya dana segala macam, itu tuh sebenarnya udah jiper juga gitu ya, karena kita terus juga nggak ada yang punya pengalaman musik production waktu itu. Tapi kita tetap set the best gitu. Kita pengen kualitinya kayak yang kita biasa denger di Spotify, di YouTube. Jadi nggak yang recording amatir gitu ya. Maksudnya ngerti ya? Amatir tuh maksudnya iseng-iseng doang. Kita pengen orang tuh dengerin lagu ini emang mereka terberkati dengan produksinya juga.
bukan hanya pesannya tapi secara musikalitas pun mereka bisa itulah apa sih, diberkati. Susah banget bahasanya. Ya kira-kira gitu sih. Jadi sebenarnya nggak pernah kepikiran, itu sebenarnya cuma pengen lagu yang dibawain di komunitas kita aja. Tapi ya itu ya, mungkin Tuhan juga bicara melalui si kakak itu. Ini waktunya untuk pesan-pesan dari kebenaran rumah rohani ini disampaikan keluar. Gitu sih. Gak pernah kepikiran, dan ya luar biasa sih akhirnya terjadi. Puji Tuhan, memang benar-benar itu ya Bang, penyertaan Tuhan semuanya gitu ya. Betul. Ini sih teman-teman juga bisa ya untuk cari tahu ya gitu tentang rumah rohani gitu, mungkin dengan lagu ini lagu TV Worship album Home ini ya teman-teman gitu, karena memang kita ngejar juga kan apa yang menjadi kegerakan Tuhan gitu kan, apa yang Tuhan mau gitu kan di akhir-akhir ini gitu. Ini nih Bang, nah bisa ceritain nggak nih Bang gitu selama produksi musik gimana nih Tuhan memimpin teman-teman TV Worship gitu sehingga luncurlah Home ya. Jadi kayak dulu kan memang ini ya, kerinduannya besar, visinya besar, tapi memang harus realistis juga. Nggak ada dana, nggak ada uang lah ibaratnya. Ya puji Tuhan ya. Kalau buat gua ya dulu jadi gini. Akhirnya Tuhan juga yang bawa kan ya. Gua kan kerja. Akhirnya waktu itu kerja yang tadi gua ceritain di awal, yang bosnya kurang gitu, mengapresiasi. Cuman singkat cerita, penghasilan gaji gua di situ itu bisa memberanikan diri akhirnya untuk penghasilan yang gua sisihin dari gaji gua itu bisa memberanikan diri untuk akhirnya produksi album ini gitu. Jadi memang waktu itu wah, dananya dari mana ya? Bagi gue kerja di situ dan gue punya penghasilan kali di waktu itu, zaman itu memang ini ya, memang pas lah untuk bisa rilis itu gitu ya. Akhirnya ya beranian aja. Yaudah, pakai uang gue gitu ibaratnya. Jadi gue ditulis juga sebagai eksekutif produser ya di album itu. Karena memang dananya dari penghasilan lah. Nah, singkat cerita tuh. Nah tapi dana udah ada. Itu kan, tapi orang yang pengalamannya nggak punya. Kita punya pada jago musik sih di TB Worship tuh. Gue sebenarnya nggak jago musik ya. Gue tuh sebenarnya orang yang nggak ngerti lagu juga. Cuma bisa nulis doang sebenarnya. Kalau secara musikalitas sebenarnya gue nggak lebih hebat dari teman-teman. Teman-teman jago-jago banget. Tapi kita nggak ada yang punya pengalaman untuk musik production ya. Jadi benar-benar kita buta tuh sama sekali. Ya singkat cerita nggak tahu gimana si Kamorin tuh akhirnya dia dapetin channel ke namanya, ya gue sebut aja namanya ya, satu kakak namanya Kaluki Barus waktu itu. Nah Kaluki Barus inilah yang akhirnya gue juga nggak ngerti nih orang motivasinya apa. Tapi waktu itu kita kita pitching lah, Kak, lu bisa nggak bantuin kita untuk kita produksi album TB Worship ini gini ada 10 lagu. Oke, ya singkat cerita kita tuh nggak pernah kenal kakak ini, tapi akhirnya dipertemukan lah. Jadi si Kamorin ini dia punya guru lesnya ini kenal sama si Kaluki Barus inilah ibaratnya. Nah kenalnya juga kata si Kaluki itu sebenarnya kenal yang antara kenal dan tak kenal gitu, jadi nggak terlalu akrab gitu. Akhirnya dia ngerekomen si Kaluki Barus ini dengan kita, dan akhirnya tanya, kalian dana dari mana untuk bikin album? Wah maaf Kak, kita dana pribadi. Wah dana pribadi gitu ya, jadi kaget lah dia. Hah, nggak ada label mana-mana gitu, dari Maranatha atau apa, kan harusnya kan bisa ya kita bikin proposal segala macam. Tapi ini benar-benar dana pribadi gitu ya. Aduh,
gimana ya, akhirnya dia bukain lah, singkat cerita dia bukain tentang nih segini nih dana yang dibutuhin. Dan itu wah kaget juga tuh, tapi gue nggak tahu ya keberanian dari mana segini ya. Udahlah maju, akhirnya memberanikan diri untuk akhirnya coba dan akhirnya puji Tuhan ya, walaupun itu mengandalkan gaji bulanan. Jadi memang ini lucu karena memang ini ya, cuman gue ini sih puji Tuhan banget sih Kaluki ini tuh bener-bener. Jadi gini, harusnya tuh namanya produser bayar di awal tuh. Jadi misalnya dananya sekian, jebret, lu kasih gue dulu DP 50 juta atau 50%, sorry, baru kita start. Nah tapi si Kaluki ini tuh nggak gitu, dia tuh oke, kalian punya dananya berapa, kita mulai aja. Jadi dia nggak expect dibayar, nggak ini segala macem. Dia gila dah, ini orang humble banget kata gue. Hah, ada ya? Gue sampai ada ya orang kayak gini ya? Maksudnya mau gitu di kita disclaimer ya. Ini TB Worship tuh bayar dia cuman bayar produksi doang, nggak bayar jasanya, bayangin. Jadi kan sebenarnya ada jasa, ada ininya ya. Ada produksi itu. Bayangin kita tuh cuman bayar ke dia tuh produksinya doang. Dan dia tuh itu dia yang main bass, dia yang main drumnya enggak ya, drumnya tuh Kamorin yang ngambil. Jadi dia ngambil gitarnya, dia ngambil tag semuanya tuh. Jadi kita tuh cuman ngetek drum sama ngetek vokal. Bayangin. Ini kakak tuh jadi ngaransemen itu 10 lagu yang kita punya tuh. Gile, gue nggak ngerti deh itu orang. Jadi pokoknya akhirnya singkat cerita deal lah sama dia, dan akhirnya dia aransemen waktu itu karena memang dana kita ini ya bukan dana yang jebret langsung kan itu ya, karena bulanan gitu. Jadinya sebulan satu lagu. Jadi ya enggak yang seminggu. Jadi Kak, bulan depan ya satu lagi karena baru bayarannya tuh cairnya tuh bulan depan gitu ya. Ya singkat cerita sekitar 3 bulan atau 4 bulan lah akhirnya beres tuh semua aransemen, dan akhirnya kita masuk studio rekaman. Dan disitulah, nah ini gue menarik nih, si Kaluki itu gue tanya, Kak lu kenapa bisa mau ngambil TB Worship? Dan dia bilang, waktu gue dengerin demo kalian, kan kita dengerin demonya sebelum deal ya, dia tuh dengerin demo lagu Jadi Rumahmu atau yang mana ya, Jadi Rumahmu deh kalau nggak salah. Jadi bilang gila, liriknya otentik banget katanya. Dia bilang ini beda nih, liriknya beda. Maksudnya dia ngerasain kayak, kalau bahasa gampangnya tuh dia ngerasain hati Tuhan lah di setiap lagu di setiap demo lagu yang kita kasih. Dan akhirnya itu yang membuat dia tergerak untuk oke deh, gue in charge sama kalian. Bahkan sampai kita nggak bayar, dia juga cuma dibayar produksi doang, dan itu pun dia kasih korting lagi. Tuh orang luar biasa deh. Ini benar-benar kemurahan Tuhan tuh. Akhirnya singkat cerita, ya dia pernah bilang gini, dia bilang di album, waktu proses pembuatan album itu dia bilang, lu jangan pernah ya menilai pencapaian kita membuat album, membuat sebuah lagu itu dengan banyaknya orang yang dengar. Wah, kenapa tuh Kak? Bukannya emang harusnya gitu ya? Nggak selalu diukur dengan itu, kata dia. Kalau ada orang yang bertobat, satu orang bertobat cuma gara-gara denger lagu lo, itu lebih berharga bro, dari lu jadi trending, lu jadi dikenal orang dan segala macam. Itu akhirnya ini ya, perkataan itu benar-benar ini ya buat gue, iya ya Tuhan, kita nggak boleh punya ekspektasi yang, ngerti ya, karena orang tuh pengen bikin album supaya dikenal orang dan segala macam. Tapi di situ si kakak ini ngajarin untuk jangan punya ekspektasi kayak gitu. Tapi ayo, motivasi kita bikin album itu karena pengen nyenengin hati Tuhan. Ya itu sih ya, gue waktu itu di situ, oh ya benar Kak, setuju. Jadi ini orang bukan cuma humble, bukan cuma ngorting harganya, tapi dia juga punya value dalam kebenaran firman yang dia iniin. Dan ini singkat cerita, dia ini ya, dia share juga, sebenarnya bro,
gue tuh sebenarnya ada juga album rohani yang sebenarnya lebih berduit lah dibandingin TB Worship. Dia dicerita, tapi gue ambil TB Worship lah katanya, karena gue ngerasain hati Tuhan. Ya singkat cerita, pada tahun 2019 akhirnya kita launching album Home itulah ya Home, album pertama kita dengan gaji yang pas-pasan lah ibarat. Jadi ya emang itu memang memakan produksi lama ya, karena memang ini ya dananya terbatas, kita dananya nggak unlimited. Tapi ya gue pribadi sih ini ya, gue pribadi yang emang in charge secara dana tuh kayak gini ya, gila ya Tuhan, bisa ya gue ya gitu, ngerti ya, karena bisa ya gue keluarin segini ya. Jadi ya memang ini ya apa yang penting ya, bener Tuhan tuh yang penting tuh hatinya kita dulu available, maka semua disediakan. Bahkan orang yang si Kaluki itu pun gue percaya itu Tuhan sediain, itu pasti dia Tuhan gimana caranya akhirnya terkoneksi lah dengan proyek itu gitu sih. Jadi berterima kasih banget sama Kaluki ya, investasinya kekal. Dari situ akhirnya kita belajar ngerti tentang musik production ya, akhirnya Kamorin, Kak Obus tuh sekarang udah mulai belajar tentang musik production gitu sih. Itu sih penyertaan Tuhan yang dialamin dari pembuatan album TB Worship. Wih, keren banget ya Bang. Memang kemurahan Tuhan semua gitu ya, dari awal sampai akhir gitu ya. Dan memang itu sih tadi nangkep gitu ya, memang yang available itu yang dipilih Tuhan gitu ya, yang tersedia itu ya, betul. Yang dipilih Tuhan betul. Gitu ya. Itu betul. Sih. Jadi ini sih pelajaran buat kita gitu kan, untuk nggak mencari kebutuhan kita aja gitu kan, tapi kita tanya ke Tuhan gitu. Tuhan perlunya apa? Tuhan maunya apa? Jadi yang tersedia buat Tuhan. Ya benar sih. Betul. Keren banget sih. Bener-bener Tuhan menyertai produksi TB Worship ini. Ditunggu Bang untuk lagu-lagu selanjutnya ya Bang. Kami nantikan. Doain aja, pengennya sih ada album kedua, karena memang udah ada sekitar 13-an lagu sih yang sebenarnya belum direkam secara serius. Tapi udah ya gitulah. Kita nantikan semoga, ya bukan semoga sih. Yes, ya, kita tunggu aja. Kalau berkendak ada album kedua. Yes, amin. Kita nantikan ya teman-teman, pantengin aja. Amin. YouTube-nya TB Worship. Oke. Oke nih Bang. Nih, apa nih pesan buat teman-teman gitu yang takut untuk memulai sesuatu atau bahkan ngerasa dirinya biasa-biasa aja gitu nih? Oh iya, oke. Ya sebenarnya gue pribadi waktu ini ya, waktu memutuskan untuk ini album tuh sebenarnya ada suara kayak gini. Emang lagu lu komersil, emang lagu lu enak gitu kan, ibaratnya gitu ya. Karena memang ini ya, gue juga kadang ada juga di satu komunitas tuh mungkin iseng, tapi nggak tahu ya kalau isengnya diulang-ulang kayak serius ya. Jadi adalah satu statement bilang, Daniel mah lagunya gitu-gitu aja, pasti dari G, kunci G lagi. Jadi ada ya satu masa di mana waktu rekaman pun ya, waktu di dapur rekaman tuh pernah gue jadi ngerasa minder, aduh Tuhan, lagu gue tuh bagus apa enggak sih, berguna nggak sih ini lagu gitu ya, ibaratnya gitulah. Tapi ya sebenarnya untuk memulai itu dasar yang paling kuat tuh sebenarnya harus adalah hati Tuhan dulu sebenarnya yang harus mengawali apa yang mau kita kerjain. Kalau ada hati Tuhan, ada provisi, ada penyediaan. Tuhan pasti berikan kesanggupan untuk kita kerjain, untuk kita bisa lakukan itu. Walaupun kita belum pernah memulai, gue pun belum pernah memulai album, dan gue nggak pernah ekspektasi bikin album, nulis lagu segala macem. Tapi yang gue tangkap ya cuman Tuhan ada di situ, Tuhan rindu untuk lu kembangin itu.
Kan ada firmannya yang tulis ini ya, lakukanlah segala sesuatu itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia ya. Nah jadi sebenarnya dasar kebenaran ini sih yang harus sebenarnya menjadi dasar untuk orang memulai sesuatu. Ada nggak hati Tuhan? Ada nggak? Ya jangan ini ya, jangan motivasinya supaya gue keren, supaya gue kelihatan top nih atau apa. Jangan. Kalau selama motivasi kita itu pasti deh, ketika orang mencibir kita, ketika orang ngerendahin kita, ketika orang gak suka sama apa yang kita kerjain, kita pasti berhenti. Tapi kalau kita bergerak melakukan sesuatu tuh karena memang kerinduan yang lahir dari Tuhan, walaupun itu pasti tetap ada ya penilaian negatif tuh, tapi kita nggak akan terhenti, tapi kita akan terus melangkah gitu. Jadi ya buat gue sih jangan takut selama itu adalah hati Tuhan ya. Takutlah kalau motivasinya adalah karena lu pengen besar di situ. Gitu sih. Bener-bener. Kejawab ya? Iya kejawab siap. Ya. Ya karena sejatinya kan kita hidup sebenarnya untuk Tuhan kan. Tubuh kita untuk melayani Tuhan sebenarnya. Ya, jangan sampai ya kita nih suka pelayanan tapi sebenarnya motivasinya udah nggak pengen menyenangkan hati Tuhan. Itu kan ngeri. Kalau di ayatnya kan dibilang janganlah kerajinanmu kendor ya, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sebenarnya kalau digali lebih dalam tentang ayat itu sebenarnya gini, yang bisa melayani Tuhan tuh yang cuman rohnya yang menyala-nyala. Nah yang paling ngeri itu memang adalah kita melayani yang bukan Tuhan tapi kita anggap itu Tuhan, kan gitu. Itu yang ngeri.